Saya nggak bawa kamu, Lisa. Saya hanya berharap dia tanya saya ke kamu. Kamu mesti bilang jujur. Terus ngapa orang harus nanya dia? Saya di Belanda, saya kenal hackers bagus di Amsterdam, bodo amat. Terus nih, ini sama ya. Tapi saya kenal hackers bagus di Amsterdam. Oh iya, aku selalu jujur, percaya aku ya. 2000 euro ya. Dia sudah sebutin nominalnya untuk dapat email, telepon, sama email. Ini udah rencana, udah perencanaan ini ya. Ada tindak pidana perencanaan kan? Saya benci orang sombong. Terus kalau orang sombong kenapa? Saya dibanggakan di Jerman. Ya, menjelekan orang terus. Gak bisa ya ngomong tentang buah-buah roh. Terus buah-buah roh itu juga mengancam, kan gak juga. Oke. Mungkin biar dia lakukan tugas untuk korup-korup yang tertipu oleh Bom-Bom dan Rudy. Yang lain gak masalah kok. Baik kan ngomongnya kan, tanggapannya baik juga. Bukan begitu caranya, kenapa yang dirugikan gak muncul kasih bukti. Maka itu Pak, Bapak kesini, Bapak dengar salah satu bukti kan kesaksian. Nanti ini kan lagi proses hukum, semuanya juga akan ada kok waktunya. Maka itu ikutin aja, daripada Bapak seuzon kayak gitu, ya kan, berpikir negatif, akhirnya Bapak juga kena. Saya suka di room Bom-Bom menunggu orang dengan bukti. Emang ada apa Bom-Bom ngasih bukti Kak? Enggak deh kayaknya, cuman track-track aja. Saya nggak peduli, saya ingin tahu yang diributkan benar atau tidak. Kalau saya lagi di room, ya ada yang membuktikan dengan data, saya mempermalukan Bom-Bom. Jadi itu dinunggu sebenarnya, dia juga pengen mempermalukan Bom-Bom. Terus Bapak Pakes itu siapa? Jabatannya apa di dunia pertitokan ini? Ya kan, Bapak sudah ngasih apa buat apologet sampai Bapak begitunya memaksa ya. Jadi kakak tuh dipaksa supaya ngasih bukti. Sudah ada di Reda bukti, tinggal Bom-Bom terbuka aja. Udah diserahkan ke Rudy. Nah kalau kalau belum ada yang terpakai untuk camilan ya nggak apa-apa, asal jujur. Ya gitu ya, bisa dibacakan. Capek bacanya Kak. Kecewa lah ya, kecewa. Jadi tuh ada bentuk ancaman. Gak apa-apa, baru berapa menit kok, Dek. Dibacain aja supaya netizen Iya, baca. ini kita. Iya kebaca juga Kak di layarnya. Bukti Iya. banyak haters, banyak yang tentang Reda. Tinggal dapat address bayar pengacara. Coba. Bayar pengacara di mana Pak? Di Jerman. Serius. Uang bungkes layanan, jangan buang duit urusan bungkes. Ya pokoknya intinya siapa namanya tuh, si ibu ini tuh nenangin dia. Nggak ada sama sekali kayak melakukan hal perlawanan kebencian tuh nggak ada. Ya cuma nenangin, udahlah kita netral. Belajar dulu, pahamin dulu keadaannya seperti apa, kenapa, sebabnya dan akibatnya. Kalau kita emang orang pinter, itu sebaiknya tuh mendengar dulu daripada bereksekusi dan akhirnya salah, terjerumus dan akhirnya masuk ke lembah kelam. Ini bentuk ini loh, dia kan nggak ada jabatan apa-apa ya di negara Belanda gitu ya, dan nggak ada hubungannya juga di negara Jerman. Jadi seharusnya dia belajar dulu aja. Nggak apa-apa saya terusik untuk vakansi. Kakak saya bisnis dengan orang Israel untuk beli, nggak penting, nggak ada yang nanya juga Pak. Kalau kata orang Jakarta EGP, emang gue pikirin. Suruh langsung Prabowo, ini nggak, di luar konteks. Betul. Dia pengen banget Kak, dia nggak pernah loh ngasih apa, paling ke yang aku tahu ya, dia kalau ngasih ya ke aku, ya aku ngapain dikasih, ya kan, aku aja suka ngasih kan, nggak minta juga. Maksudnya apologet lah, Pak Bom-Bom paling. Yang ada di tempat Pak Bom-Bom sama di tempatnya Bang Cepe, udah. Dia juga nggak ada yang banyak orang kenal kok, kecuali kayak Pak Tobias tuh ya. Pak Tobias aja nggak ada kok komentar apa-apa di sini. Yang kalau emang komentar ya masih wajar ya, tuh Pak Tobias masih wajar dia berkomentar. Ini siapa? Pakes tuh siapa? Pakes kan cuma teman-teman nongkrong. Aku pikir lagi vakansi malah nongkrong di Bom-Bom, tuh kan nongkrong kan, sibuk
sampai subuh ngapain? Gak guna, cari aktivitas yang bermanfaat untuk Tuhan Yesus aja. Ngapain umbar-umbar emosi, kurang kerjaan pakai terusik segala. Udahlah santai, dibuat doa ya dapat pencerahan dari Tuhan. Ini bener, ini nasihat yang positif. Masih bisa melakukan yang gak normal. Kok dia segitu emosinya sama Kareda? Karena sebelum dia begini, aku udah blokir dia sih, Kak. Dia biasanya nginep di tempat aku kan. Mungkin itu juga dia tersinggung kali diblokir, nggak ngerti. Saya buat doa dulu ya, mengasihi kita yang mau berpikir tenang. Uang bukan masalah dan polemik buat bungkes. Fokus dengan keluarga dan teman yang damai-damai. Aku justru nggak muncul di TikTok. Ambil saat teduh. Ya, justru iblis yang tadinya kita tenang terpancing imbas dari kelakuan bom. Aku mau tidur, badanku sakit demam. Jadi siapa ini? Bu Lisa ini yang dikatain sama Bu Dewi Bulan, Mbak Dewi Bulan, tolong Mbak Dewi Bulan. Salah dia apa? Salahnya si Bu Holan ini apa? Bu Holan ini yang dikatain lon sama si Dewi Bulan. Padahal ada nggak yang kalian baca di sini menyakiti Pak Bom, menyakiti Bungkes? Gak ada. Gitu sih Kak. Masih mau lihat lagi nggak? Kalau masih ada yang mau lihat lagi, aku scroll dari atas. Kalau nggak ada, diakhirin dulu. Nggak, silakan aja si Bintang yang nanggapin. Silakan bro. Tapi yang pasti gini ya, aku melihat jadi aku pun sama si Ipin ya positive thinking aja. Jadi aku lihat sebenarnya sih kayaknya Pak Kes ini ada yang setir dia. Dan aku nggak mau sebut nama ya, dan diduga disetir. Dan sekarang ada gerakan-gerakan yang coba membuat ini berkubu-kubu. Yang pasti itu bukan gerakan dari sini. Kalau teman-teman lihat semalam, kalian analisa semalam teman-teman, komalnya Pak Bom itu, ya, diskusi mereka, gaya bahasa mereka, ya. Saya bukan meramal dan saya bukan ngada-ngada. Ini sudah by design, ini sudah direncanakan, diskenariokan, dan tahu dong kalau mau buat film pasti ada yang mencari talent-talentnya. Betul nggak Greda? Betul. Pasti ada yang mencari talent-talentnya. Nah, termasuk Bu Lisa ini diajak nih Bu Lisa. Tapi Bu Lisa ini nggak mau gitu. Jadi karena Bu Lisa ini nggak mau, si pencari talent itu bikin framing. Oh, dia itu tadi yang dibilang si Pin. Apa tadi tuh? LON. Lanjutin, kalian lah yang lanjutin. Enggak gitu. Jadi si Bu DB itu udah punya kelas duluan kali ya, negative thinking mengenai Bu Holan. Bu Holan termasuk terkenal kenapa? Karena dia suka nyanyi dan juga dia suka memberi. Nah, si Bu DB ini juga tahu siapa itu ibu itu, karena kan diaspora ya, yang ada di luar negeri biasanya kan support kan ada listnya atau bagaimana ya perkumpulannya. Terus yang aku nggak suka, dia nggak tahu apa, terus ngomongnya apa. Ya kan masalahnya si Bu Lisa ini kan gak pernah ada masalah internal sama Bu DB. Kenapa dia menyerang gitu? Atau mungkin suaminya dulu pas nikah digodain sama Bu Holan? Kan gak gitu juga. Sampai dikatain begitu gitu kan? Kan emang gak ada kalimat lain Mbak Dewi? Kan banyak kalimat lain. Hal yang buat Mbak Dewi pernah kecewa. Gak perlu ngeluarin kalimat itu di komalnya, katanya hamba Tuhan. Kayak gitu. Mendingan Mbak nongkrong sama aku aja di komalku. Terserah Mbak mau ngomong kasar atau apa, terserah. Jangan di komal hamba Tuhan gitu loh Mbak. Gitu. Gimana Mbak bisa menyelamatkan jiwa-jiwa masuk ke dalam Kristen kalau Mbak aja sikapnya kayak gitu? Pantesan gak ada Mbak yang murtad dari tangan Mbak, karena hati Mbak kotor. No, aku sih malah gak setuju Islam itu masuk Kristen kalau dari Mbak. Ntar jadi hancur. Udah Kak, itu aja Kak. Oke, thank you. Bentar Kak, lanjutin lagi Kak. Ya lanjut. Kareda.
Ya, Jadi lanjut. jadi gini ya teman-teman ya. Jadi yang kita baca dan jadi tadi apa yang dibilang si Pin itu sebenarnya udah akumulasi tuh Bin. Sudah akumulasi kekecewaan masa lalu itu terbawa dan inilah momennya dia untuk melampiaskan kekecewaannya itu gitu. Sampai ya mohon maaf kan Ibu DB itu juga yang membuka data siapa Kak di yang Edis, dibukanya kemarin? Edis Sidabutar. Sama Abi ya. Ya, Abi, ya. Itu. Jadi dia yang mempolarisasi ini supaya apa? Supaya ya mungkin udah lama dia mungkin mau apa namanya ya seperti Kak Reda inilah gitu ya, menjadi perantara antar apologet gitu kan. Nah ternyata ya dia punya karakter yang nggak baik kan, nggak bagus toh gitu. Dan termasuk salah satu yang membuat ini tidak baik kan dia juga selain Pak Bom Bom kan begitu. Jadi kita nggak tahu nih di balik layar ini apa nih yang mereka rencanakan, kita nggak tahu. Makanya semalam aku bilang sama Kak Reda yang di Komal Kak Yuli ya, bilang sama Kak Reda kita ini Pak ini akan panjang lagi nih, akan panjang karena memang sudah betul-betul sudah disiapkan gitu kan. Ya. Nah, apa yang perlu kita persiapkan? Mental kita harus siapkan. Ya. Apalagi jaringan kita siapkan. Apalagi apa namanya? Visi misi kita harus betul-betul tetap kita pegang sampai mereka lelah capek gitu, sampai mereka kehabisan amunisi gitu loh. Setelah mereka kehabisan amunisi nggak sadar juga, ya itu yang dibilang firman Tuhan, kita serahkan mereka kepada iblis gitu. Tapi kalau mereka sadar, ya mungkin kita yang ada di sini nggak akan menutup kemungkinan bisa berdamai kembali, bisa berbaikan lagi sama mereka. Tinggal gitu aja sudah. Itu aja yang mau kita sadarkan lewat Komal ini. Ya saya juga paling teman-teman ya di sini ya, saya juga paling menjaga Kak Reda juga. Tadi kami sebelum live aku bilang sama Kak Reda di chat grup. Ya tetap jaga ini Kak, kondisi apa nih? Kondusivitas. Yes. Iya kan? Hatinya apalagi bibirnya gitu. Iya kan? Supaya ya jangan sampai, karena kita ini sudah pasti dimonitor sama mereka gitu ya. Sudah pasti dimonitor. Mereka akan cari celah apa yang mereka bisa cari, walaupun sebenarnya berat sih sebenarnya kalau Kak Reda ya. Tapi kalau kami yang masih di Indonesia ya bahaya. Gitu Kak. Lanjut Kak. Jadi pelan-pelan kan bukti-bukti itu akan nanti bertaburan. Ya, seiring dengan waktu. Dan hari ini sudah langsung 2 bukti dulu ya, itu aja dulu ya tentang si AB, nanti biar itu nanti ya siapa itu? Si Pak Kes, si Pak Sep, siapa itu namanya ya. Nanti saat si Rudi Iskariot berurusan dengan hukum nanti itu akan ya. Jadi kamu siap-siaplah bertanggung jawab apa dengan chat-chatanmu ini ya. Karena saya tidak mengenal Anda dan saya tidak kehausan teman juga untuk mengenal Anda, dan saya tidak butuh juga mengenal Anda ya. Seperti itu. Jadi yang penting sudah netizen menilai ya. Netizen sudah tahu apa yang kalian kubu-kubuin di sana. Ya. Saya dan si Jody ini saya tidak pernah kenal. Ya. Supaya netizen tahu ya. Supaya netizen tahu saya tidak mengenal si Jody itu ya. Saya sih mau disebut saya miskin mau apa, yang penting saya bukan pengemis donasi. Itu aja sih kalau saya mah. Simpel kok kalau saya mah. Mau disebut orang miskin, mau jual diri di sini di Jerman, terserah, nggak apa-apa, biarin aja. Gua mah yang penting hidup gue itu sudah berarti, sudah banyak memberkati orang. Itu aja kalau gua mah. Nggak pusing-pusing saya, ya. Cuman yang tentang alamat-alamat ini, apakah sudah siap Bapak itu mempertanggungjawabkan itu? Itu pertanyaan saya ya. Itu. Yang saya bertanya, sudah bertanggung jawab tentang chattingan-chattingan ini, karena sudah tidak bisa lagi dihapus itu, karena itu kan di WhatsApp ya, di WhatsApp, jadi tidak gampang itu sudah tidak bisa lagi dihapus. Karena ini pun kan pasti orang yang mengambil konten dari sini pasti sudah nanti itu akan
ya semua pasti bisa mengetahui chattingan Bapak itu, ya. Kami di sini terutama kami pasti konsisten, ya betul Beh. Ya, kami pasti konsisten untuk mendukung ya orang-orang yang benar-benar visi dan misi untuk memenangkan Konoha. Itu visi dan misi kami. Ya, itu. Dan itu kami buktikan dengan berkat, dengan buah-buah yang ada di kehidupan kami. Ya, saya memang tidak pernah mengirim paus. Ya, berapa sih paus ya Tuhan? Ngeri kali ya paus. Saya tidak pernah memang bergelimang dengan koin-koin di sini karena ya begitulah, saya nggak harus saya detail satu persatu itu saya. Reda, Ya. sampaikan juga kemarin kondisinya Abi. Ya, oke. Thank you ya. Puji Tuhan dan puji Tuhan ya. Karena alamat yang dikirimkan si bom-bom ini ke Mama Rika sehingga si Abi tidak bisa berdiam di tempatnya, ya mungkin nanti akan dikondisikan dengan seksama ya, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kita. Tapi puji Tuhan ya, puji Tuhan ya, Abi sudah bersama dengan keluarga saat ini. Itu adalah karena kasih karunia, bukan karena kekuatan. Kasih tepuk tangan. Bukan karena Tepuk tangan. kekuatan Senang kita. ya, bukan karena kekuatan Abi Saifuddin Ibrahim, tetapi inilah persaudaraan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak pernah bisa diukur dengan uang ya. Itu perlu dipelajari oleh kadrun. Tapi siapa di balik layar yang mendukung itu semua? Anak-anak Tuhan, bukan seperti yang circle yang ada yang duduk di itu tuh dengan si bom-bom biadab itu, bukan. Saya tahu siapa-siapa itu semua ya, memberangkatkan 3 anak dengan visa yang sudah ditolak, bisa lagi berhasil, dan saat ini puji Tuhan semua indah pada waktunya. Itu adalah rencana Tuhan dan kita bersuka cita sekali teman-teman ya. Saya nanti suatu saat saya akan mendudukkan ya, di sini kita silaturahmi dengan teman-teman yang saudara-saudaraku yang benar-benar yang satu hati, satu visi dan misi dengan saya. Siapa aja nanti bisa bergabung di room saya ini, teman-teman. Jadi ingat baik-baik, room saya ini bukan room untuk berkubu-kubu. Sorry to say, itu tidak pernah. Tidak pernah. Semua kita urus di sini, ya. Kalian lihat sendiri, teman-teman, ya kan? Kalian lihat sendiri, ya kan? Dari mulai petisinya si Edi Sidabutar, ya, dari mulai korban di Sumut, ya, dari orang-orang yang tidak bisa ke Jerman sampai saya mendirikan yayasan kursus bahasa Jerman, ya, membantu yang dipersekusi hukum-hukum, Metatron saya bantu, rekomendasi ke ini, semua saya urus. Halo, Chef. Mana ini si Jody nih, si kakek tua mana? Coba, halo, semua saya urus loh. Sampai kadang-kadang saya mau makan pun kadang-kadang waktu kalau urgen-urgen seperti itu saya terganggu gitu loh. Ada telepon jam 2 waktu, apalagi waktu urgen-urgennya tentang deportasi. Sorry ya teman-teman ya. Kalau ada mungkin ya narasi mereka deportasi, tai kotok itu nggak ada ya. Nggak ada. Justru dengan chattingan ini si Chef itu bisa dideportasi dari Belanda. Dengan bukti chattingan ini. Makanya jangan asal berstatement teman-teman ya. Pikir dulu baru ngebacot. Ngapain? Saya tidak mengenal dia. Si Chef ini entah siapa. Ya, saya tidak mengenal dia. Dia pun belum pernah memperkenalkan diri ke sini, entah bergabung di sini, entah di mana, karena saya biasa juga saya masuk ke tempatnya si Sivi. Saya kan nggak sembarangan masuk-masuk teman-teman. Ya, dan sampai berapa hari yang lalu teman-teman, coba ketik siapa yang sudah menyaksikan kesaksian BAB di sini yang mau direkrut, mau bergabung dengan mereka. Ketik 1 teman-teman yang sudah menyaksikan waktu BAB naik di sini. Silakan teman-teman. Ya, dihitung jumlahnya ya teman-teman. Ya, coba sampai mau berkubu. Nah, siapa yang mau berkubu teman-teman? Konsisten, ini room konsisten, nggak ada berkubu-kubu di sini. Coba. Sampai si Kiai Murtad juga mau direkrut ya, kayak Mau direkrut Kiai Murtad. Gila. Aduh. Gila kan?
Sekarang pun bisa kunaikkan si BAB, tapi udahlah, dia kan udah bersaksi sekali, udahlah cukup, nggak usah harus. Ini aja rekaman punya kakak itu di download aja, kan bisa di crop. Ada di situ juga. Iya, nanti ya. BAB siapa itu? Si BAB, si itu temannya Kiai Murtad, temannya rest area. Nah, coba sampai direkrut teman-teman. Itu berarti kan sudah dikasih ini si Anthony itu. Coba. BAB nggak bakalan mau. Dia kan langsung naik di sini. Dia nggak mungkin, keimanannya itu nggak bisa diganggu gugat teman-teman. Coba. Ya. Jadi, oke teman-teman ya, pengen lihat curi teman-teman ya. Bukan ini aja kerjaan saya kan, kalian harus mengerti. Ini nih, yang menyaksikan udah 127. Iya. Tuh, Ini ini ada udah rekapan ya. Ya. Ya, tuh 131. 131 tuh. Ya. Ya. Kawal Edis sampai dapat green card dan suaka. Ya pasti itu. Tenanglah, gak apa-apa. Iya, itu kan karena dikasih koin. Iya kan? Sehingga dia karena merasa dekat dengan si BAB sama si Kiai Murtad, ya kan? Ini teman-teman ya. Sebegitu kasarnya itu si Kiai Murtad itu. Saya masuk ke roomnya, entah dia di room siapa, saya masih di bawah, dia itu udah ngerem kalau bicara. Ya, iya. Padahal saya itu nggak pernah ngemarahin dia, nggak pernah misalnya satu room berdua seperti itu, enggak. Entah kenapa itu loh. Ya, mungkin dia menghargai, oh ini kakakku gitu loh. Karena waktu mereka dulu itu cekcok teman-teman dengan grup BSM, saya di belakang mereka teman-teman. Tapi bukan berarti saya, grupnya BSM saya jelek-jelekin sih. Bukan, saya maunya perseteruan itu dihentikan. Begitu juga kemarin-kemarin teman-teman, ya. Waktu si Amanda, ya kan, ada berita-berita hoax, ya kan, yang saya itu membiayai si Metatron, apa segala macam. Saya datangkan si Amanda di sini. Close ya, Dek, ya, di sini. Udah sampai di sini. Room siapa yang bisa seperti itu? Sep, dengan kau Jody. Coba. Nih. Kurang kerjaan apa saya teman-teman? Hah? Saya close ya Dek. Sambil itu di balik layar juga. Saya pun menasihati Metatron. Sudah ya bro, sudah. Jangan stop. Waktu Astaga juga dengan grup BSM. Sudah ya BAB pokoknya. Dan itu saya buktikan teman-teman ya. Naik di situ Onenes mengkompor-kompori grupnya si BAB. Tidak satu kata pun dari mereka itu, baik si Kiai Murtad mau siapapun itu. Waktu itu ada siapa itu yang dulu sering naik ke room saya ini ya, tidak satu kata pun disambut. Padahal si Onenes itu bagaimana itu abangmu si botak itu, siapa itu si Metatron udah habis dikulitin sama dia, tidak satu pun. Kenapa itu? Si Herder ada di sana untuk mengamankan. Jadi jangan dilihat karena saya begini, saya rubah. Jadi begini teman-teman. Oh itu bukan Redda Marbun. Ya, bukan saya itu. Kok lu mau mengatur-ngatur hidup saya, cara saya berbicara? Itu style room saya. Siapa lu? Gitu loh. Naikkan katanya raja Kak. Nih apa mau kesaksian tuh kerasa. Korban juga kerasa ini. Nah. Ya, sorry teman-teman ya, kita harus berhati-hati menaikkan orang karena kita saat ini tidak mau ribut-ribut. Ya, nanti takutnya kan kayak kemarin itu mempermalukan. Mute dulu, mute Raja. Oh Raja. Kenapa ini si Raja? Kok gitu? Nggak ada suara azan di tempatnya. Mama Sanggul, up katanya, Pin. Oh iya, bentar. Udah. Shalom, Dek. Shalom. Iya.
Gitu loh. Shalom itu. Shalom. Reda. Shalom, Itu Token. Hendra. Shalom Nyanyi semuanya. nih pakai Yang echo. baru bergabung. Yang baru bergabung shalom semuanya. Jadi jangan nggak usah mengatur-ngatur saya gitu loh. Kontribusi lu apa gitu loh. Udah pernah nggak seperti kita-kita ini? Kita janjian ketemuan di Konoha yang dari Australia juga datang, dari Pekanbaru, dari berkumpul di situ? Hah? Pak Putih dari mana itu? Entah dari langit ke-7 ke-8 ada ketemu. Apa kontribusi lu? Ngatur dia. Chattinganmu itu bisa mendeportasi kamu ke Konoha. Ya, makanya berhati-hati. Makanya kalian kira mau seperti apapun kalian, ya nggak tahu kalau Kadrun ada di belakang kalian. Mau bikin itu, mau bikin gue itu mundur. Hah? Iya, saya ini sudah kebal masalah medsos-medsos ini. Mau kalian bilang miskin apa, diancam 2.000 euro, aduh. Ya, kalau kalau disebutkan ini saya sombong. Coba itu netizen. Apa yang saya sombongkan selama ini? Coba netizen ketik dulu dengan jujur netizen. Apa yang saya sombongkan? Coba. Terus terang kalian netizen. Apa yang saya sombongkan? Coba ketik di bawah. Cepat. Tuh, nggak ada yang ketik kesombongan saya. Coba ketik dulu. Mana yang saya sombongkan? Nggak ada yang disombongkan, Kak. Tapi kalau gaya kakak ngomong ya memang kayak gitulah. Boru pertarutung. Baru Batak kayak gitu. Iya. Ada orang kamu nih Kak di bawah. Undang ya Kak, kayaknya hamba Tuhan Kak. Ya, bentar dulu. Itu Reda cantik. Ya kan? udah aku undang. Aku jadi cantik lagi Tok Hendra. Ya. Nih Kak, tanya juga Kak, apa sombong nggak? Shalom, Pak Mister. Pak Mister. Kencet kayaknya ya. Oh. Kepencet. Jadi saya mau dilaporkan itu hackers yang 2.000 euro itu gara-gara saya sombong. Ini sombong kok terus-terus saja ngomongin Jerman katanya. Coba. Aduh, ini Mama Sanggul termasuk adikku ini. Dia tahulah seperti apa saya yang sudah. Tapi lucunya Kak, Ya. lucunya dia ngatain orang sombong, padahal dia lagi ngomong kesombongan dia sampai apa tuh namanya? Apa sih tadi itu? Ngebayar. Dia punya Miskin. punya usaha tantenya di Israel sama Prabowo. Itu kan bukan Drone, usaha. dia usaha drone nama Israel. Kita nggak nanya Pak Kes, yang kita nanya adalah sekarang adalah berhubungan dengan tubuh Kristus, tidak ada penipuan, makan donasi, nggak ada hubungan sama drone. Kita nggak lagi ngomong bisnis. Bukan. Kalau itu kan Jadi bukan memang nggak usaha. nyambung di luar dari konteks dan kita nggak nanya. Emang Nggak. gua pikirin. Itu bukan usaha dia sendiri kan. Bukan usaha Punya tantenya, iya kayak anak kecil jadinya nih butuh pengakuan nih loh gue punya tante gitu loh. gitu. Nggak nanya juga, nggak ada hubungannya Naikin lagi Pin, liputan Siraja Pin, ini. Siraja Pin. Enggak, kayaknya Aja itu siapa? kepencet itu, bro. Kepencet itu kayaknya. Enggak. Dia minta naik, Kak. Oh, dia minta naik. Jamba. Siraja, iya. Enggak, dia udah pengajuan kok. Jadi dia mau ngomong apa sih? Raja mau ngomong Halo, shalom bang, shalom bang, Shalom, shalom, iya. selamat Natal Lanjut, semua, lanjut. selamat Natal. Ya, selamat Selamat. Natal juga. Selamat Natal. Bisa nggak Pak? Jangan di Iya, situ Pak. Pak. Ini Ngomong temanya apa, Bang? Ini ada suara setan gitu Pak. naik nanya tema lagi di sini nggak ada tema Pak. Iya Pak, Ya, ada. Temanya Pak Bom. oh nggak ada tema. Temanya Pak Bom. Temanya Pak Bom temanya. Oh. Apa yang mau disampaikan Pak Raja? Pak Raja apa yang mau disampaikan? Enggak, aku bingung nih. Ya, Soalnya naik. kan aku murtadin nih, jadi aku pikir aku pikir siraman rohani untuk memperkuat keimanan kita gitu loh bang. Oh. Kalau itu Bapak ke tempatnya Arben aja.
Ya, Enggak, tunggu, tunggu, Bento. tunggu, Itu abang. bagus. Iya, jangan di sini. Siapa sih bintang ini, siapa sih? Udah, silakan itu. Itulah Sebentar, si PG dulu salah yang salah masuk room. Banget bintang. Udah Kak, udah Kak. Nggak jelas, nggak jelas. Oke ya Pak, Langsung aja. Bapak Bintang ini ketebanyak pusing. intinya, Tidak naik-naik tadi di bawah. intinya Turunkan itu. kalau udah umat bingung kayak gitu, itu biasanya kerjaan si PG yang eksekusi kalian. Iya, nggak apa-apa, pakai direkam. Kak, ini direkam sama Kes. Dia bilang apa kak? Dia bilang apa? Apa? Pak, itu katanya direkam di bawah. Enggak, itu biasanya Dia bilang kerjaan tadi si apa Murtadin ya? Kareda itu di bawah baca deh, si ada Pak Sef Pak Kes tuh katanya direkam. Nggak apa-apa Pak, direkam Pak, malah bagus. Jadi Bapak nggak miskom. Kalau Bapak nggak rekam, kemungkinan Bapak bisa miskom terus, gitu. Kalau Bapak masih miskom terus, Oh, ya, di Bapak bawah, rekam, di bawah Bapak dia, Pak Kes. putar lagi nanti di rumah, oh dengerin lagi, gitu Pak. Kenapa? Gitu. Kenapa? Sayang Yang direkam diturunkan ada tadi apa? itu. Kalau enggak ditanya aja. Kan dia bilang Murtadin. Bislo, tar Tanya dulu, aja, tar dulu. Harus coba PG dulu yang jawab si Chef ini. Silahkan Bro PG. Iya. Ya, Di bawah dia ada komen tuh, Gimana, katanya gimana, direkam. gimana? Naikin dulu paketnya. Nggak usah. Enggak. Paketnya naik aja coba. Naik Iya, aja iya, Pak Kes, biar nggak miskom. Biar Iya, nggak- naikin aja. Coba, daripada coba, Bapak ngomong typingan. di belakang nanti Ah, di gentle, daripada di gentle. pembicaraannya tektokan gitu. Ayo Pak, naik Pak. Mungkin yang dimaksud tadi Iya, pembicaraan bicara tadi aja, kali. Pak. Coba, Biar nggak gimana, miskom. Pak? Shalom. Nah, gimana, Pak? Shalom. Shalom, Pak Ya, Kes. deh, Pak. Shalom, Ya. Pak Kes. Gimana, Pak? Ya, tadi siapa yang ngomong kakak saya ada bisnis sama Prabowo pakai drone? Siapa tadi yang berani ngomong tadi? Jadi gini Oh, Pak, Pak. kita ada Silakan, bukti. silakan. Bapak ngomong by chat Saya sama. ngomong, tapi nggak perlu dipublikasikan. ya. Nggak bisa Pak, Karena saya dengar ini sendiri. juga ada penghinaan di belakang. Katanya si ibu itu dibilang lonte sama si DB. Ini harus Itu dibuka. bukan saya yang ngomong, ya. Itu bukan saya yang ngomong. Memang, Kenapa tapi kamu ini membawa chat-chat saya? Bapak ini nggak penting juga. Bapak ngomong gitu pengancaman. Penting, Ya, ya. Pak. Saya bukan Iya, nggak pelecehan, apa-apa. ya. Saya Bapak ngomong kalau berdasarkan Bapak bukti. ada aturan hukum di Belanda sama seperti Indonesia Ada, dengan pasti Bapak ada sudah mengancam. untuk aturan Silakan Pak. hukum. Silakan. Iya, Silakan, akan saya buktikan. Iya, saya ya. lawyer Pak. Silakan Pak. Silakan. Boleh aja kamu lawyer di Iya, nggak Indonesia apa-apa, nggak berlaku di silakan. Eropa. Jadi ininya gini Pak, Nggak berlaku on the lawyer di topic, Pak. Indonesia Di luar untuk dari di topik, Eropa. Bapak memberikan topik di luar dari kita sedang memperjuangkan bagaimana pengkhianat tubuh Kristus. Bapak sudah pernah saya jelaskan mengenai itu. Gitu ya. Kamu Pak? siapa gitu? Kamu mau kasih Bapak penjelasan siapa? ke Bapak saya? nggak Kamu ada andil kamu apa lawyer dengan di donatur- Indonesia, donatur? kamu Bapak nggak bisa siapa? apa-apa Bapak kamu. pertama kali ngasih saya cuma 300, saya balikin Pak. Tenang, Pin. Kenapa? Pin. Kenapa? Pin, Saya pernah tenang. kasih apa? Nah, terpancing. 300 koin. Kamu balikan Saya ingat kapan Bapak ngasih itu saya 300 terjadinya? koin. Bapak Kapan kamu Bapak sudah kembalikan ngasih saya, apa? coba? Andil apa dengan apologet? Sudah berapa Nah, banyak kamu Bapak sudah kapan kasih? kamu kembalikan ke saya? Jangan ngomong ngaco ya. Oh, oke, saya kasih Topik Pin, sekarang. topik Kapan kamu? Topik Pin. Iya, saya kasih sekarang. Oke ya, kita rekam ya, Pak ya, sebagai Pulangin, bukti juga pulangin, ya. pulangin. Oke ya. Kasih Oke, uang kita yang rekam. Oke, Saya siap. hanya Pulangin, kesel. Pin, pulangin, Pin. Gini, dengerin dulu biar saya kasih ngomong ya. Hmm. Ya, saya hanya kesel. Untuk saya pribadi, saya bangga dengan apologet. Saya udah bilang berkali-kali bolak-balik ya. Saya bangga dengan apologet tentang edis, tentang semua. Dan juga apologet di TikTok itu mereka tahu siapa saya gitu. Biarpun saya bukan apologet ya, tapi saya juga suka memberkati mereka. Saya masuk, ya saya bangga. Cuman ini udah hampir lebih dari 3 minggu saya lihat. Kenapa saling sesah gitu ya? Saling sesah kalau misalkan memang si Pak Bom kalau ada pemberitaan dia bukan pendeta, dia menggelapkan duit atau apalagi macam-macam tuduhannya. Kenapa nggak langsung DM prive ya? Prive ke si Pak Bom bilang, saya ini ada urusan gitu. Jangan sampai dipublikasikan kayak begini. Jadi yang saya lihat, saya sedih ngelihat antara sesama orang. Silakan dulu jawab Mama Sanggul. Jawab dulu itu. Pak, Silakan jawab. maaf ya. Ya, Pak, jawab. maaf ya sebelumnya ya Pak. Kami itu sebelum dipublikasikan itu kita memang beberapa kali sudah ngomong sama
yang bersangkutan ya, yang tadi Bapak sebut ya. Kami pun juga rasa sedih ya Pak ya kalau ngelihat seperti itu gitu. Sedangkan kami itu di tengah-tengah ya. Kami itu di tengah-tengah. Kami itu mau meluruskan para apologet yang jalannya miring-miring. Kayak seperti yang tadi Bapak sebutkan ya. Itu dia sudah berkolaborasi sama-sama orang-orang Muslim, Wanes, seperti itu loh Pak. Jadi Bapak tidak boleh mengejas juga. Oh kenapa kalian nggak ini? Enggak juga, nggak boleh juga seperti itu, gitu loh. Dan kemarin saya memang sempat naik ke roomnya beliau, ya. Saya naik ke roomnya beliau, saya bilang, Bapak kalau open donasi untuk anak Batak yang periode kedua, yang bulan kemarin, kalau ada yang transfer, itu bukti transfernya kemana? Supaya Bapak enggak Tidak terseret-seret. enggak Tidak terseret-seret saat si Iskariot berurusan dengan hukum. ya, tidak terseret-seret dengan urusan itu Yudas Iskariot. Gitu loh Pak. Saya sudah ngomong seperti itu, sudah ngomong baik-baik juga sama beliau ya Pak. Tetapi beliau bilang kalau berani datang aja ke Nganwari, datang aja kemari. Beliau bilang seperti itu. Terus saya bilang, Bapak, kami itu mau memberitahukan seperti ini, itu maksudnya ini kepastiannya A1, infonya A1. Saya bilang begitu. Kalau Bapak seperti ini berarti Bapak nabuh genderang perang. Bapak pengen perang kalau seperti ini. Iya. Saya biarin aja, dia bilang begitu. Dia marah-marah. Terus kalau dia sudah marah-marah seperti itu, makanya saya ya sudah, kalau memang Bapak sudah berstatement seperti itu, oke. Intinya saya sudah menyampaikan dengan baik ke Bapak supaya Bapak tidak terseret. Urusan ke belakangnya saya itu masih menyayangi Bapak. Saya juga udah bilang begitu juga. Tetapi kalau Bapak seperti itu, ya sudah, kita juga nggak bisa bilang apa-apa lagi, Pak. Begitu loh, Pak ya. Intinya kami dari pihak kami itu sudah bicara baik-baik sama beliau, tetapi beliau tidak mau, gitu intinya. Ya. Itu saja Pak yang Udah Pin, udah dipulangin Pin. Dan saya Ya, sendiri, tapi kan tadi dan bohong, saya udah sendiri, dipulangin tapi belum gitu kan. Enggak, saya nggak bilang begitu. Wah, Bapak ini kayaknya salah paham terus ya orangnya ya, kayak Pak Kes ya. Pak, Bapak tuh orang baik Pak, kembalilah kepada jalan yang baik Lagi Pak. rekamannya Nggak usah ya. kayak gitu. Saya percaya Bapak Saya orang bukan baik. kayak Mas. begitu ya. Iya, Bapak tadi saya nggak ngomong Pak, kalau saya kembalikan, enggak. Saya cuma bilang Bapak pernah kasih saya terima kasih Bapak pernah perhatian. Saya Mas. itu lupa sama sekali. Saya Iya, kalau udah apa nggak yang apa-apa. sudah saya Tapi saya tebar, ingat saya Pak, nggak pernah pemberian orang saya ingat-ingat lagi. saya ingat. Gitu Pak. Ya, hanya itu God bless, aja. Pak Cuman Kes. Iya, Pak. saya juga begini, boleh satu menit saya kasih omong ya. Waktu masalah anak Batak pertama juga, waktu pertama sekali, itu memang saya pernah juga. sekarang yang harus diurusin itu chattingan Bapak yang mau membayar hackers 2.000 Iya, betul. Masalah anak Coba Batak. Pak dijelaskan dulu Pak. Enggak Itu benar. harus. Itu Anak benar. Batak enggak. Apa Ini maksudnya Bapak mau begitu Pak? Supaya berhenti aja, supaya berhenti daripada ngejelekin. Udah, turun kau di bawah kau. Bawah. Perlu. Ya. Iya, pakai sini kayaknya aku menyayangkan banget loh kenapa bisa Aduh begini. Tuhan. Dia Jatuh, respon Bapak. terus, saya denger terus. Bapak Jatuh, kenapa ya Pak Kes, Pak? jatuh. Bapak rekam aja dulu deh, nanti kalau Bapak udah Blokir. jelas baru. Blokir. Sudah, selesai. Blokir. Saya dulu Iya, kagum loh dia sama Pak panasan Kes. nggak jelas. Kagum Miskom saya sama dulu Pak Kes. orangnya. Jatuh Pak. Naik Bapak nggak kau, bisa kemana lihat. kau mau curhat kau? Hah? Belum lagi Blokir aja ya. Soalnya miskom terus gitu. Dia menghambat kita punya misi. Misi kita kan supaya apa? Supaya nggak ada lagi pemakan-pemakan rakus-rakus mengenai donasi. Betul, Penipuan. Betul. Tenang Pak, diaspora di sini banyak Pak. Bahkan pengurusnya diaspora tuh ada di kita. Jadi Bapak kalau di sana, Bapak bisa kena diaspora juga. Tenang aja Pak. Udah ku blokir, udah selesai sudah. Ngeri Pak Kes, ngeri. Dia masih minta up kok. Itu masih minta Udah itu mah tadi. Teman-teman, maksudnya gini loh, ya. Membayar uang untuk
menginiin address saya, ya, sedangkan saya ini berdiri di atas kebenaran. Kalian dulu berpikir, ngapain itu jadi curhat-curhat di sini? Jangan kalian pancing-pancing saya nanti emosi. Keluar lagi nanti gilaku. Ya. Tadi Mamak Sanggul udah bersaksi. Mamak Sanggul udah ke sana. Yang kedua, Papel 88 kemarin sudah bersaksi di sini. Uang tidak ditransfer si Bom-Bom. Tadi si Pine, belum lagi yang lain-lain nanti, ya. Dari si Kotuyul ke si Winep itu aja ditilep. Gak nyampe. Ini masih banyak nanti yang akan kita tampilkan, ya. Jadi jangan kau coba-coba di sini bernarasi supaya menstop ternyata si Kak Mama Holland juga udah kalian bikin jadi bahan omongan yang tidak benar loh. Ya, itu udah nggak bisa. Kalian di sana udah nyebut-nyebut si kakak itu, saya juga harus memprotek teman-teman yang di circle saya gitu loh. Si Pine juga adikku udah diancam-ancam sama si Bom-Bom. Nah, kalian lah ya, teman-teman, netizen yang di bawah yang menjadi saksi semuanya. Ya, kami tidak akan berlama-lama untuk membahas sampah-sampah itu, ya. Termasuk si Jody, si apa itu nggak akan lama-lama kami membahas. Sudah kami close. Intinya kami akan tetap mengejar tipu-tipu yang dilakukan oleh si Bom-Bom sama si Iskariot. Sampai si Iskariot nanti kami masukkan pakai baju Sophie. Itu visi dan misi kami supaya perapologetan itu tidak banyak sekali batu sandungan yang beruntun dari dalam kubu kekristenan itu sendiri. Ya, silakan teman-teman yang lain. Teman-teman udah lihat ya. Jadi kita bukan mau mencari permusuhan atau kubu-kubuan, enggak teman-teman ya. Jadi kemarin juga saya juga sangat menyesalkan ini ya Pak Kes ya. Saya dulu juga sangat kagum dengan beliau karena sangat all out lah ya mendukung para apologet. Nah, tapi makin kesini saya juga apologet yang mana didukung dia? Adalah Apologet Pin. siapa? Kan yang ku tengok belum tentu yang kamu tengok, Pin. Ya enggak, aku tahu dia temannya Bu Winef sama Pak Iya, Bom-Bom udah iya. nggak pernah dia kemana-mana, paling ke Bang Cepe. Ya. Dia nggak pernah ke Edis. Oke, Pak. Ya paling tidak kan kita apresiasi dong. Ya, Tapi jangan ngebelai juga, Bintang. Yang real aja. sekarang jatuh hanya gara-gara itu dia bela-bela ya. Dan mohon maaf, semalam mereka kan bahas-bahas bahwa kalau Pak Bom-Bom itu salah, Pak Bom-Bom itu kan manusia. Justru karena Pak Bom-Bom itu manusia, kita ingatkan masalahnya Pak Bom-Bom nggak terima gitu. Pak Kes, kita nggak bisa mentoleransi kekurangan yang luar biasa. Hancur nggak tuh? Semua orang sudah berbaik hati memberikan uangnya untuk kemajuan pelayanan. Ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku hamba Tuhan, yang mengaku-ngaku apologet. Itu dana tidak sampai, itu dana disunat gitu loh. Jadi untuk apa kau jadi hamba Tuhan? Untuk apa kau jadi apologet? Itu jadi peran Komal ini untuk itu. Dibalik lagi, janganlah ada apologet seperti Pak Bom-Bom yang sok merasa paling benar, ya, yang sudah menjadi ahli-ahli Farisi di masa kini, gitu ya. Kalau kita mau mengkoreksi, gak usah di Komal gitu. Ataupun kalau kau gak bisa berhubungan secara pribadi langsung sama orangnya, paling tidak doakan lo Pak Bom-Bom. Doakan Pak Kes. Pak Bom-Bom, kalau seandainya Pak Bom-Bom gak bersalah, gak usah nyerang-nyerang pribadi, Pak. Bapak nanti kalau diserang pribadinya nangis-nangis. Kita gak mau ngeliat Bapak nangis lagi kayak kemarin. Ya Pak ya. Pokoknya intinya kalau Bapak gak salah, gak usah bikin keributan kayak gini ya Pak. Kayak provokator, nyari-nyari orang, kubu-kubu. Karena kalau orang yang gak bersalah pasti santai, tapi ini gak santai. Jadi tunggu prosesnya, nanti pasti Januari itu pasti akan kena usut. Gitu aja Pak. Apalagi ya
Pak Bom Bom ya. Ya ini aku bukan belain Kak Reda, bukan membelain si apa ya si Pine, bukan membelain Kak Mama Sanggul. Nggak usah lah Kak. Pak Bom Bom kok bikin-bikin nenek peot apalah segala macam lah. Ih, itu kayak anak-anak gitu loh. Kayak anak-anak gitu loh. Anak-anak kan begitu kan anak-anak kan. Anak-anak kan kalau berantem kan gitu kan. Awas kok ya. Kasih tahu nama bapakmu nanti. Awas kok ya. Jelek mamamu, jelek bapakmu. Anak-anak itu Pak Bom. Bapak itu hamba Tuhan, Pak. Tunjukkan Pak dirimu sebagai hamba Tuhan. Bukan hamba setan atau hamba iblis, Pak. Atau sekarang Bapak sudah jadi hamba iblis atau hamba setan. Aduh, malu saya, Pak. Malu kita, Pak. Malu, Pak. Gitu ya. Jadi ini teman-teman ya. Teman-teman, ini Komal ini hanya akan menunjukkan muka atau wajah-wajah sebenarnya para yang mengaku apologet, yang suka mengkritik-kritik apologet, ya kan? Siapa dia sebenarnya? Jadi jangan merasa sudah paling benar, sudah paling baik, tapi yang punya Komal ini sudah pasti tentu tahu kartu asnya apologet yang suka mengkritik-kritik itu siapa gitu. Ya. Ayo kembali ke Kak Reda. Iya, silakan Dek Yuli. Shalom, shalom. Mana si Pine? Ini lagi turun dulu sebentar. Lagi muntah. Lagi muak dia katanya. Oh, lagi. Tapi Tarik yang tarik nafas. lucunya ya. Halo sayangku. Tapi Kareda, yang Lanjut dulu lucunya ya. gini. Lanjut teman-teman, aku mau ngobrol sebentar sama suami. Lanjut Bang Bislo. Oke. Yang lucunya gini. Jadi mereka ini kalau apa nyeleksi orang, menilai orang tuh pintar gitu loh. Ini salah, itu salah, tidak benar. Cuman kalau ketika kita dengan dirinya sendiri kok tidak terima gitu loh. Sementara dia maksa-maksa harus pemikiran dia tuh ini salah loh, menurut saya ini salah, harus seperti ini. Cuman ketika orang menilai dia itu jadi apa ya? Seperti rancu gitu loh. Dia hanya bisa menilai orang tapi tidak bisa menilai diri sendiri. Ada Pak Bom Bom Kak di bawah Kak. Ada Pak Bom Bom. Itu Naik. kan? Naik. Turun naik Enggak. ya? Oh enggak. Oh enggak. Ya oke, lanjut Bang Bislo. Sorry lah Pak Bom Bom. Nah, maksud kita kan memang Komal ini kan memang bagus seperti Kareda ini. Sebenarnya gini aja, kalau saya ya Bang Bintang ya, kalau saya sih memang dukung Kareda lah, karena selama ini aku ngerasa Kareda itu benar kalau menurut saya. Itu, nah ada istilahnya bukan kami ini bukan maunya dukung Kareda, bukan. Bahasanya kalau saya sih memang dukung Kareda, karena selama saya ngerasa itu benar, itu bagus menurut saya, kenapa saya tidak dukung? Memang pro lah. Apalagi yang emang mereka mau apa kalau kita pro? Sakit gitu, nggak terima. Enggak. Yuk lanjut teman-teman. Cek. Naik aja Pak Bom Bom. Naik aja Pak. Bentar aja teman-teman, sebelum aku turun nanti biar Pak Bom Bom naik, enggak apa-apa. Saya cuma sebentar saja singkat. Oh, udah mau close ini? Enggak, lanjut aja. Lanjut Tok. Ya, maksudku begini ya teman-teman. Ini kan kita sudah melewati drama ini dari bulan 9 ya teman-teman ya. Hingga detik ini, udah mau akhir tahun. Nah harapan kita, apa yang sudah diperjuangkan selama ini tidak ada yang sia-sia gitu. Kita bukan tidak sayang sama Pak Bom Bom, sama semuanya sangat menyayangi. Tapi memang ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita pungkiri teman-teman ya. Bisa dibilang kalau kita bermain bola itu bahasanya offside gitu. Karena pendekatan emosional dengan baik sudah dicoba, tetapi tidak bisa. Tetapi mungkin saya tidak mau ikut terlalu jauh ya. Memang karena memang Kak Reda dan teman-teman sudah mengambil langkah yang sangat jauh seperti itu. Tapi sejauh ini saya cuma mau menyampaikan ini sama teman-teman. Tetap kita support kita support penuh Bang Edis. Kenapa sampai saya bilang support dia, kawal dia sampai selesai semua apa yang memang harus
perlukan dia, abang kita di sana, baik dari green cardnya kah, suakanya. Makanya kalau seandainya sudah mulai ada yang mengganggu pelayanan teman-teman kita yang seiman, ya karena saya juga berpelayanan, tapi saya tidak punya niat untuk mengganggu orang-orang yang di sekitar saya, sekalipun mereka punya ladangnya masing-masing. Ya karena kita punya visi dan misi, berpelayanan itu menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati followers kita dan yang lain-lain. Kalau netizen tidak suka itu hal yang biasa. Tetapi jangan pernah menyerang personality teman-teman kita yang sampai berbulan-bulan. Itu sudah tidak akal sehat lagi. Kalau seandainya sudah Kareda, karena memang aku memang nggak mau terlalu banyak naik teman-teman, tapi komunikasi saya sama Kareda di belakang layar itu ya puji Tuhan lancar, nggak ada apa-apa ya. Cuma saya mau teman-teman tetap support Edis TV ya, bukan kita menuhankan Edis, tidak. Pasti toh, Support pasti. penuh dia karena Pasti. apa? Saya yang berada di sini sampai detik ini melihat hasil-hasil dia, dan saya pun kemana-mana itu selalu menemani orang-orang yang memang habis nonton dia terbuka pikirannya. Seperti itu teman-teman ya. Di sini saya bukan orang yang paling suci banget, enggak. Saya juga manusia tidak sempurna. Saya punya banyak kesalahan, tetapi saya mau semuanya bergandengan tangan gitu. Karena beberapa langkah-langkah sudah diambil teman-teman, maksudnya langkah perdamaian sudah, tetapi masih terus seperti itu kan. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ini menjadi teguran yang baik lah. Karena ada di dalam Alkitab kan berkata besi menajamkan besi kan. Nah sekarang kalau memang sudah tidak bisa tajam besinya ini, ya sudah. Kalau langkah-langkah yang lain ya sudah, nggak apa-apa. Saya kembalikan ke teman-teman aja ya. Tapi jangan pernah mengganggu pelayanannya Edis TV, karena saya mengenal Edis TV dan selama Edis berpelayanan dia tidak pernah sama sekali menyenggol 1 dan 2 orang. Tidak pernah. Betul. Apapun perbedaan pandangan, tidak semua harus berentet-rentet sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai men-spill data-data Edis dan lain-lain, aku kurang gimana ya teman-teman ya. Saya tidak bisa jujur. Apalagi ada orang yang saya tidak kenal, ibu-ibu itu saya tidak kenal, ya. Saya tidak mau sebut namanya, ya. Saya tidak kenal ibu itu, tapi dia berani dengan lantamnya, dia men-spill video-video Edis TV rumahnya, ketik-ketik nama saya di komal orang yang sedang berselisih dengan Edis TV, bilang Yuli mau ke Amerika dan lain-lain loh. Kalau saya mau ke Amerika, kenapa kamu yang repot? Nah, terus Edis yang berpelayanan, kenapa kamu yang panas? Gitu loh, ya. Memang kalau masalah popularitas kita tidak bisa memungkiri. Edis TV itu masih nomor 1, ya. Semua itu pasti naik turun teman-teman, ya. Tetapi selama Edis masih nomor 1, marilah kita dukung. Nggak apa-apa loh, nggak rugi kok mendukung teman kita. Apa sih masalahnya kita mendukung? Karena saya sangat yakin ketika semua mendukung satu sama yang lain pasti saling akan mendukung. Itu yang dinamakan iman kekristenan. Bukankah kita disuruh saling mengasihi? Doakan mereka. Ya. Percuma kemarin sudah ngerayain acara Natal-Natal, berdoa rame-rame tapi masih kelahi-kelahi. Buat apa? Di sini saya bukan masuk menggurui teman-teman, saya juga saya ini bukan siapa-siapa, saya cuma cleaning service. Ya. Bukan siapa-siapa. Tetapi kenakanlah kasihmu dan rendahkanlah hatimu. Ya. Kesombongan itu adalah awal kehancuran. Saya selalu sampaikan itu. Saya sangat bersyukur juga Kareda, Bang Bintang Daud dan teman-teman mau menaruh hati untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya. Kalau memang niatnya melayani Kristus, ayo layanin tulus gitu. Jangan semua orang diganggu. Sementara orang yang diganggu nggak pernah mengganggu. Nah, itu harus menjadi introspeksi kita bersama. Sudah mau tahun baru loh teman-teman. Masih bahas Edis, siapa sih Edis TV itu? Ya. Itu aja ya. Saya cuma mau nyampaikan kepada 500 orang. Dari petisi itu ada sampai detik ini saya masih berdiri sama Edis TV. Sekalipun banyak orang yang gak suka sama saya, sekalipun saya dibilang pansos dan lain-lain, bodoh amat. Kita yang pelayanan, kamu yang bilang pansos. Maksudnya? Gak boleh kayak gitu teman-teman. Pelayanan, melayani. Senangkan dulu hati Tuhan. Yang kalian lakukan itu sudah gak menyenangkan hati Tuhan. Kalau hanya untuk menyenangkan diri sendiri atau popularitas diri sendiri, ya udahlah. Nggak usah dibawa-bawa nama Tuhan Yesus, jangan. Malu. Ya.
Saya dari tadi saya udah mendengarkan Kak Reda, di sini ada teman-teman yang lain. Kalian tahu? Abi Saifuddin juga mungkin tadi Kak Reda udah gini. Abi itu saya udah anggap orang tua, ya. Dia sudah berkumpul dengan anak-anaknya karena apa? Karena kasih penyertaan Tuhan. Ya. Makanya saya bilang apapun permasalahan libatkan Tuhan. Kalau libatkan emosional, libatkan kedagingan, ya sudah. Tuai sendiri buahnya. Itu aja. Oke teman-teman, saya mohon maaf ya 498 mata memandang jika ada perkataan saya yang salah. Saya tidak ada maksud apa-apa. Kita semua di sini pada dasarnya saling mengasihi satu sama lain. Ya, sampai si Pini pun sudah muak. Sebenarnya saya sudah muak seperti itu, tapi saya mendukung pelayanan Edis TV hingga detik ini sekalipun penontonnya sudah 10.000 atau berapa ribu, selama dia masih menyuarakan tentang kebenaran, selama dia masih banyak memenangkan jiwa-jiwa, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Itu aja. Amin. Thank you. Thank you Yuli, makasih. Ya, jadi kita tetap Kak Reda. Coba ditengok dulu, mohon dengan sangat kalau memang Pak Bom mengajukan permintaan naikkan aja dulu Kak, biar berimbang apa kita. Enggak, gini bro ya, gini semuanya, karena kan kita tahu dari permasalahan dia menggoreng-goreng si Edis, saya sudah tidak percaya terhadap beliau. Sorry to say, ya, saya tidak akan pernah percaya karena dia selalu hari ini berkata A, besok dia lagi udah gila. Jadi saya tidak mau berurusan dengan orang gila. Silakan bro. Ada nggak mengajukan permintaan naik dia Kak? Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah. Kan udah dibilang nggak usah ya nggak usah lah. Nggak, maksudnya ada nggak mengajukan permintaan naik? Kalau nggak ada mengajukan, nggak, nanti biar jangan digoreng-gorengnya lagi kan gitu kan? Nggak bisa sebentar itu lah Bintang. Biarin aja di situ. Dengar nge-record dia. Itu aja lah ya. Yeah. Semalam mereka juga punya misi seperti itu. Kalau kita nge-live, mereka mau dibawa sambil nge-record gitu. Cuman nanti jangan digoreng-goreng karena kan Pak Ya enggak apa-apa, biarin aja dia mau nge-record, itu haknya dia, biar aja Bintang, biar aja. Gini lah itu haknya dia, biarkan. Nih antisipasinya gini lah ya.